Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis Kamis 5 Juni 2024. Saya sekarang ada di Lembar, teman-teman. Mau survei beberapa tanaman demplot kita yang sudah kita tanam, dan yang sebelah sini adalah tanaman kita jenis tanaman bomber yang sudah memasuki usia 100 hari. Sedangkan yang sebelah adalah jenis tanaman X yang tidak mau saya sebut namanya karena untuk menjaga privasi nama benih itu sendiri. Maka ini adalah pembanding kita, teman-teman. Yang jelas tanaman ini sudah familiar dan sudah terkenal dan sudah ditahu sama petani kita sendiri. Ini dia performnya, teman-teman, tanaman pembanding kita jenis X itu. Jadi teman-teman bisa lihat, teman-teman, dari segi tongkol maupun batangnya sangat mencolok, beda sekali dengan tanaman bomber. Kalau jenis tanaman X menjadi pembanding kita ini, warna batangnya itu sedikit hijau dengan kondisi ukuran batang yang kecil. Jadi ini yang menjadi fenomena kenapa tanaman cepat roboh, ya ini batangnya yang sangat kecil. Tentu yang kedua adalah tongkol, karena pada dasarnya petani itu pasti mempertimbangkan hasil, teman-teman. Tongkol dari tongkol sendiri, teman-teman bisa lihat hanya satu jengkal, teman-teman, dari tanaman dari jengkal saya. Kita bisa lihat juga dari perakaran, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Ini perakarannya masih, taruh dulu, teman-teman bisa lihat nggak? Ini beda sekali. Bukan saya membandingkan atau menjelekkan jenis varietas, karena saya juga tidak menyebutkan merek, teman-teman. Hanya ini sebagai referensi buat teman-teman. Kalau mau menanam jagung, lebih baik tanam jagung bomber saja. Karena terbukti kita menanam dengan kondisi tanaman yang sama, di areal yang sama, perlakuannya sama, struktur geografis, topografi maupun suhu kelembapan yang sama, pemberian pupuk dengan sistem yang sama, karena petani di sini mempunyai lahan yang sama. Artinya tidak mungkin juga petani membedakan lahan ini saya kasih pupuk ini, lahan ini saya kasih pupuk ini, tidak akan rugi dia jadinya. Rugi tenaga kerja, rugi biaya, efisiensi biaya atau efisiensi pengguna pupuk juga tidak tepat. Oke. Dan yang ketiga di sini adalah, jadi sekarang saya mau referensi masalah bomber, teman-teman. Bomber asal 101. Nah, saya tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Lihat, dari tongkolnya saja beda sekali, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya tidak main-main. Saya tidak takut merusaknya karena batangnya sangat kuat dan kokoh. Ini, lihat. Bisa dikatakan hampir 2 jengkal. Teman-teman bisa lihat, 2 jengkal. Sementara tanaman kompetitor yang tadi itu panjangnya hanya 1 jengkal. Yang ketiga dari segi klobot, teman-teman. Warna penutup atau klobot di sini teman-teman bisa lihat warnanya kemerah-merahan dan full. Nah, ini yang menjaga kualitas kernel atau biji jagung kita tetap terjaga dan terhindar jadi dari jamur atau kelembapan, sehingga kernel itu tidak mudah jamuran. Nah, yang keempat adalah kekokohan batangnya. Ini saya goyangkan ini. Kokoh, sehingga walaupun sering terjadi hujan lebat, ini tidak mudah roboh. Karena apa? Nanti saya bagi teman-teman apa alasannya kenapa jagung bomber ini tidak mudah roboh. Oke. Sekarang kita jalan-jalan dulu, teman-teman, biar tidak mereview satu jenis atau satu titik lokasi. Oke. Sekarang saya mau berbagi apa sih penyebabnya tanaman bomber ini tidak mudah roboh. Ini dia jawabannya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat nih. Inilah resiko kita di lapangan, teman-teman. Jadi penyebabnya adalah di sini, teman-teman. Akarnya sangat kuat menancap pada tanah, sehingga ini menjaga kekuatan dari tegaknya jagung ini. Ini saya goyang-goyangkan nih, nggak bergerak ini. Kelihatan sekali, teman-teman. Itu kenapa jagung bomber ini menjadi fenomena atau idaman teman-teman petani kita. Oke, ini adalah kompetitor kita, teman-teman bisa lihat. Ini adalah jenis tanaman kompetitor kita. Dari warna tongkolnya juga teman-teman bisa bedakan, bisa deskripsikan. Nah, saya tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Kita harus bergelusukan. Oke, jadi
Kenapa saya harus memberikan referensi ini kepada teman-teman? Karena terus terang, yang namanya kita bertani, kita tidak hanya mengeluarkan biaya sewa lahan teman-teman, kita juga mengeluarkan biaya tenaga kerja, biaya pemupukan, biaya pupuk, sewa lahan, pajak, serta biaya pembelian benih. Nah, kalau hasilnya tidak maksimal, kan yang kasihan siapa teman-teman? Petani kita. Sementara kita berharap pertanian kita dengan potensi yang lahan yang subur dapat hasil yang maksimal. Tapi kalau kita tidak tepat memilih benih, itu yang menyebabkan tingkat kerugian kita menjadi fatal teman-teman. 40% keberhasilan usaha tani jagung ditentukan oleh jenis benih yang kita pilih. Yang kita pilih apa? Yang premium. Ingat, jangan sekali-kali kita melakukan usaha tani tanpa mempertimbangkan resiko kegagalannya. Oke, mungkin akhir kata dari saya, dari lapangan, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.